bergetar jantung saya. Di sini timbul pertanyaan dari situ. Ya Allah. Jadi nanti kalau saya mati, saya termasuk yang melihat atau tidak melihat? Ya Allah, kalau saya termasuk yang melihat, apa yang harus saya lihat? Ya Allah, kalau saya harus melihat, dengan mata mana saya melihat? Karena saya sadar saat mati kan mata ini sudah nutup, sementara harus lihat. Gitu cara saya belajar Quran. Gitu nggak kalian? Ya itu hebatnya kalian. Kalian tuh 30 juz adem aja. Saya baca satu ayat aja di situ sudah itu. Ketika saya disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim, karena saya tahu ilmu nahwu sorobnya, grammarnya saya tahu. Kan artinya Bismillah itu atas nama Allah. Kan timbul pertanyaan dalam diri saya, apa saya berhak mengatasnamakan Allah? Kenal juga enggak. Terus Allah tuh siapanya saya? Kok saya berani-berani mengatasnamakan dia? Terus dia tuh siapa? Kenapa harus diwakili oleh saya? Gitu nggak kalian baca Bismillah? Yakin enggak? Makanya kalian itu hebat. Hebat sebetulnya. Suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya apapun baca Bismillah. Betul nggak? Makanya itu yang terjadi. Mau masak Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Iya. Sedikit ada gangguan, marah. Betul? Iya. Masakannya tumpah, marah. Itu bismillahmu. Iya. Naik mobil sih pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bener. Begitu jalan mobil, ada angkot nurunkan penumpang, nit, nit, nit. Itu bismillahmu. Betul nggak? Padahal yang diwakili itu Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gak nekat gitu baca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi tidak mewakili sifatnya, tidak mewakili visi dan misinya. Sadar nggak kalian tuh diciptakan Allah untuk kesenangan Allah? Sadar kau diciptakan Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah? Kenapa Allah menyuruh kita Bismillah? Supaya sadar bahwa kita ini tangan Allah. Maka Allah bilang di Quran, yadullah fawqa aydihim, tanganmu tuh tanganku, kata Allah. Ini tangan Allah bukan tanganmu. Dan tangan ini hanya satu tujuannya, untuk kesenangan Allah, bukan untuk kesenanganmu. Gitu bismillahnya? Enggak. Makanya kalian suruh baca bismillah, lancar. Sama ketika saya dulu ya, cuman bertanya, kenapa setiap ada orang mati atau mau mati baca Yasin? Jadi kenapa saya bikin satu ceramah saya, satu CD surat Yasin? Sebetulnya itu latar belakangnya. Setiap ada orang yang mau mati atau sudah mati, pasti yang dibacakan surah Yasin. Pengen tahu saya, Yasin itu apa sih isinya? Begitu saya tahu isinya, dari Yasin sampai wa ilaihi turja'un, ternyata tidak ada pesan kalau Yasin itu buat yang mau mati atau yang sudah mati. Justru untuk kalian yang masih hidup supaya bisa mati. Jadi saya juga tuh dulu sama, kalau ada orang mati baca Yasin kayak kalian, sama. Ya sama, saat itu juga gak ngerti. Cuman bedanya saya nanya, kalian enggak. Kan kalian kalau udah baca langsung dapat pahala toh? Iya. Kapan pahalanya? Nanti. Hebat kalian tuh, luar biasa. Hebat lah. Ketika saya baca Yasin, wahai Sin, di situ saya diam. Siapa yang dihaikan ini dan siapa yang menghaikan? Di situ aja nggak lanjut saya. Saya baca surah Yasin itu terbata-bata, nggak lancar kayak kalian. Kalian kan baru 15 menit udah langsung selesai, betul nggak? Luar biasa. Saya baca baru Yasin, berhenti saya di situ. Otak saya mulai jalan.
Yasin, wahai Sin. Kan ada pertanyaan bagi saya, siapa yang menghaikan dan siapa yang dihaikan, kan gitu. Gitu nggak kalian? Hebat kalian itu. Luar biasa memang. Makanya saya itu gak secepat kalian belajar. Kalian langsung wa ilaihi turja'un. Saya lambat di situ. Lalu saya tanya lagi, kenapa iya itu titiknya 2 di bawah? Kenapa sin itu geriginya 3? Saya kan mulai nanya, nggak mungkin sekelas Nabi Muhammad nulis sesuatu sembarangan, nggak mungkin. Dan kenapa kata sin ini sering sekali disebut-sebut ketika baca sholawat? Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sadar saya, ternyata Yasin itu habibillah, orang yang cintai Allah. Siapa habibillah itu? Apa kita tidak ingin jadi habibillah? Apa tidak ingin kita itu dipanggil Yasin? Kenapa geriginya 3? Ternyata di Quran surat Al-Maidah Allah jelaskan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah satu dari yang 3. Ternyata konsepsi tentang Allah itu dijelaskan dalam kitab Syirur Asrornya Syekh Abdul Qadir Zailani, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Makanya syahadat itu Nur Insan menyaksikan Nurullah, Nur Iksan menyaksikan Nur Muhammad. Disitulah sinnya ketemu. Oh, berarti saya harus memperbaiki syahadat saya supaya saya bisa merasakan syahadat yang sebenarnya, supaya saya berhak untuk dipanggil Yasin. Begitu sampai di titik itu, wal Qur'anil Hakim, temukanlah bacaan yang bijaksana. Karena kita ini, otak kita ini sudah konsepnya udah begitu. Begitu dengar kata Quran yang terpikir adalah itu. Padahal kalau kita lihat dari bahasa Arab, Quran itu dari qara ayaqra Qur'anan. Quran itu artinya sesuatu yang harus kau baca. Dan ternyata tidak semua orang bisa baca. Yang tulisan itu maksud saya, kan tidak semua orang juga bisa berbahasa Arab. Ternyata ada Quran sejati yang bisa dibaca oleh setiap orang, termasuk ibu saya yang buta huruf pun bisa baca. Makanya di Quran ada perintah Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu dan itulah juru selamatmu. Itu kitab tidak ada bahasanya. Itu yang disebut dengan bacaan yang bijaksana. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya ente adalah utusanku. Siapa utusan Allah? Ya siapa saja yang diutus oleh Allah, terserah Allah. Ala sirati mustaqim, yang akan menunjukkan ke jalan siratal mustaqim. Apa tuh jalan siratal mustaqim? Jelas di Quran. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Jelas di Quran. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada. Orang yang diberi nikmat cuma 4. 1 para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin.
Masuk kalian salah satu dari 4 saja, udah keren. Maka kalian sudah termasuk orang yang diberi nikmat. Kalau kalian sudah termasuk orang yang diberi nikmat, berarti kalian sudah masuk ala siratil mustaqim. Sampai situ aja dulu Yasinnya, udah keren. Apalagi sampai wa ilahi turja'un, itu ya. Jadi ternyata Yasin bukan untuk yang mati. Yasin itu untuk yang hidup supaya bisa mati dan kembali kepada alam asal. Ini. Nah, jadi yang namanya ilmu itu syaratnya harus 3. 1 harus memenuhi asas koherensi. Ilmu itu harus koheren, tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran yang sehat. Gak boleh, gak boleh. Yang kedua, ilmu itu harus memenuhi asas korespondensi. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Kalau kalian bicara ilmu nggak nyata dan tidak bisa dibuktikan, omong kosong. Dan yang ketiga, syarat ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Itu berdasarkan filosofi ilmu. Itu yang namanya filsafat ilmu itu. Agak kuliah sedikit lah, serius. Nah yang ketiga, ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Pragmatis itu ilmu harus bisa memberikan manfaat. Jadi satu, ilmu itu harus koheren, tidak boleh bertentangan. Yang kedua, harus korespondensi, nyata dan bisa dibuktikan. Dan yang ketiga, harus memenuhi asas pragmatis. Ilmu itu harus memberikan nilai manfaat. Saya sekarang mau tanya, kalian tahu kan cerita Nabi Musa bertemu Tuhan? Tahu kan? Ilmu bukan itu? Bukan. Enak aja. Itu berita. Oh dulu Nabi Musa pernah bertemu Tuhan. Siapa yang bertemu Tuhan? Musa. Kapan? Dulu. Ilmu bukan itu? Bukan. Enak aja. Kalau kalian jadi Musa, nah, learning to be menjadi Musa, lalu learning to do melakukan yang Musa lakukan, maka saat itu kamu akan mendapatkan pengalaman persis seperti yang dialami Musa. Oh, dulu Musa ketika berjumpa dengan Tuhan begini toh. Ilmu bukan itu? Nah, sudah masuk tuh kategori ilmu. Jadi kalian cekokin otakmu dengan banyak pengetahuan, apal ini, apal ini, apal ini, apal itu bukan ilmu. Apalagi kalau menggunakan taksonomi kognisi. Namanya ilmu itu harus memenuhi 6 kriteria. 1, kriteria pertama adalah dapat diingat. Yang kedua, dapat dipahami. Yang ketiga, dapat diterapkan. Yang keempat, dapat dianalisis. Yang kelima, dapat dievaluasi. Dan yang keenam, dapat disintesa. Sehingga ilmu itu hasilnya adalah produk. Sekarang kalian tahu kalau dulu ada pemuda masuk ke dalam gua, namanya Ashabul Kahfi. Ilmu bukan? Bukan. Sepanjang kalian tidak jadi Ashabul Kahfi, pertanyaan saya, lu ini kapan mau masuk ke dalam gua? Oh dulu para pemuda masuk ke dalam gua, gara-gara masuk ke dalam gua dia jadi pemuda yang beriman gitu. Jadi syarat untuk iman harus masuk ke dalam gua, jelas sekali. Nah sekarang kalian kapan mau masuk ke dalam guanya? Enak-enak aja ngaku iman. Kan ilmu itu harus memenuhi asas. Ini kalau berbicara filsafat ilmu.
Agak kuliah sedikit. Ini kuliah buat S4. Ya, tahu S4? Ya, susah senyum, senang senyum. Itu sekolah paling tinggi itu. Sekolah paling tinggi S3. S4, susah senyum, senang senyum. Udah benar tuh belajar. Sekarang saya tanya sama kalian. Oh, nanti bumi ini akan dihancurkan. Namanya kiamat. Setelah dihancurkan, maka nanti ada hari kebangkitan. Semua dari kuburan akan para cenghul, bahasa Inggrisnya. Setelah itu dibariskan. Betul, masuk alam hisab. Gitu? Ya, disitulah ditimbang. Betul? Ya. Ini masuk surga, ini masuk neraka. Yang di surga selamanya di surga, yang di neraka selamanya. Ilmu bukan itu. Ilmu apa bukan? Cek pakai asas koherensi. Masuk akal enggak? Apakah ada di Quran yang menyatakan Allah tuh maha penghancur sehingga dunia ini dihancurkan? Kan enggak ada. Yang ada tuh Allah itu maha pencipta. Bahkan saat dirusak oleh manusia, Allah perbaiki. Loh, kok kiamat jadi hancurnya alam semesta? Bukannya kamu suka bangkit tiap malam? Namanya qiyamul lail. Kenapa jadi tidak koheren dengan kiamat yang ini? Makanya Rasulullah mengatakan kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sudah dekat, sedekat kamu. Gak usah nunggu yang itu, belum tentu kebagian. Terus, kan harus bisa dibuktikan. Betul gak? Harus bisa dibuktikan. Harus nyata dan bisa dibuktikan. Dan keyakinan itu harus membawa nilai pragmatis, nilai manfaat. Apa manfaatnya kalian cerita itu berulang-ulang? Gak ada. Gak ada manfaatnya. Tapi coba sekarang terapkan. Kiamat itu hari kebangkitan kesadaran saya. Ketika saya bangkit dari kesadaran saya, dari tidak sadar menjadi sadar, maka sekarang saya kiamat, saya bisa mentertawakan diri saya. Setelah saya sadar, saya bisa menghisap diri saya. Saya bisa introspeksi diri saya. Kan begitu? Betul nggak? Kan diterapkannya sekarang. Setelah kita bisa menghisap diri saya, kan berikutnya saya bisa milih. Diri saya ini mau jadi surga, diri saya menjadi neraka, ya terserah saya. Oh, di Quran dikatakan surga dan neraka itu sekarang, di sini, saat ini, pada saat kalian masih bernafas. Itu Quran loh. Saya tidak menemukan surga dan neraka itu nanti. Di Quran dikatakan fa'ammal ladina syaku fafinar lahum fiha zafirun wasaikun. Tempat di mana kamu mesti bernafas. Sekarang di sini. Kan kalau ditarik ke area itu jadi pragmatis. Koherensinya terpenuhi, korespondensinya terpenuhi, kemudian pragmatisnya terpenuhi. Dan saat kita di kesadaran itu, kita akan berbalik ke belakang. Kita akan berhasil mentertawakan diri kita sendiri. Itu tandanya kita sudah tumbuh.